Oke, balik lagi di Bogor Music Corner Movement and Podcast dan masih dengan Batu Nisan. Nah, acara ini juga, podcast ini juga terselenggara. Terima kasih juga buat media partner Gema Suara Musik, Bogor Band Squad, Baraya Musik Bogor, Diksi Tobacco Sigar, teman band community, Laskar Cinta Kemanusiaan, dan tentu saja Batu Nisan yang udah nyempetin datang ke acara podcast kita. Kasih aplaus. Oke, untuk sesi terakhir kali ini mungkin sebenarnya isu yang lagi hangat ya. Lagi kalau sempat penonton yang di belakang harap diam minta. Jadi sempat gue baca beberapa komentar. Ini bahasa tulisan yang mana nih? Nah, mengenai dualisme di Batu Nisan ini awalnya kenapa sih bisa terjadi kayak gini? Mungkin ada penjelasan dari teman-teman Batu Nisan sendiri. Ini panjang ceritanya, Pak. Nggak apa-apa panjang. Buka aja. 2 jam. Nah, gimana nih? Mulai dari kenapa sih bisa terjadinya dualisme ini dan statement dari teman-teman Batu Nisan sendiri gimana? Panjang-panjang dah tuh. Kompornya hidupin dulu, Bang. Kompor hidupin. Belakang kompor. Oke. Kalau dibilang Batu Nisan ya cuma ada satu, Bang. Cuma ada satu, yang ini aja berarti ya? Yang ini aja. Terus bisa ada, ini Batu Nisan yang mana? Bisa ada pertanyaan kayak gitu tuh? Ya, kenapa tuh? Karena mantan ex-vokal yang udah kita keluarkan dengan sepakat tim, sepakat dengan ya itulah apa ada sesuatu aib yang nggak perlu kita buka. Oh, gitu ya. Karena kasihan juga. Berarti udah keluar sebenarnya masalah aib. Berarti udah keluar dengan kesepakatan bersama waktu awal mula itu. Iya. Oke. Ini gue perjelas ya, gue pengen tahu. Emang bener nggak tahu loh. Gue cuma ngedengerin ada apa sih gitu rame-rame. Tiba-tiba bikin lagi dengan nama yang sama dan logo yang sama. Wah, Oke. kacau. Kan lu baru tahu ya, Rot ya? Gue baru tahu. Sama gue juga. Teman-teman juga harus paham ini sih. Karena jadi sebenarnya beliau ini udah cabut dengan Udah kesepakatan dikeluar. bersama dan beliau Iya. udah nerima ya. Udah oke gitu misalnya oke cabut, tapi ujung-ujungnya Ya. Enggak, cuma kenyataan aja sih. ada komentar ini gimana nih? Menurut Bang Yoyo Ada atau juga. Bang Dai siapa yang mau menjelaskan? Kalau gue pribadi sih menilainya kemarin itu cuma karena nggak sinkron aja dengan tema dan misi dari band Batu Nisan itu sendiri gitu. Ya. Artinya gue di sini buat lagu tadi kan awal kita bilang mengingatkan tema kematian ya. momentum hari Mengingat Diri untuk Tuhan. ke situ. Oke, gue bergerak di musik seperti ini, tapi gue pengen lo orang juga pada ingat sama Tuhan gitu. Oh iya. Nah, di sini ada nggak sinkronan dengan itu, jadi gue nggak bisa bawa itu gitu. Itu aja sih. Jadi nggak sinkron aja menurut gue dengan jalan pemikiran dia. Gitu. Itu sampai rame loh di medsos. Gua gimana ya? Gua bok aja ya nggak. Waduh, ada apa ini ya? Cuman gua untuk komen aja nggak berani. Gua cuma. Enggak, kalau yang gue dengar Iya. vokalis yang lama keluar memang gue dengar, tapi kalau masalah dia bikin band lagi gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu? Nggak Tapi tahu. kan istilah itu udah bukan apa ya? Ya udah problem nge-band ya kan? Iya. Bang Adi udah berapa kali keluar maksudnya itu sebenarnya wajar udah ya. biasa, sudah Wajar aja. ya. Cuman wajar. kalau misalnya ya ini ngingetin gue sama band Malaysia Search. Iya. Semisha. Ya, yang Ada baru-baru ini search-nya ya kan? Ini ada search yang Denden dan gue dengar sekarang terakhir Denden udah nggak di search juga. Oh, oke. Nah itu tanggapan Mas Yoyo gimana nih Mas tentang sampai fenomena ini nih dualisme ini? Dualisme. Pertama, gua lurusin lagi ya. Enggi sama teman-teman itu posisi gua adalah sebagai apa ya kalau bilang konsultannya aja lah. Gua bukan manajer, gua bukan produser, gua hanya penyemangat, gua hanya mensupport mereka. Dan apa yang dapat yang udah dapat mereka, gua nggak minta tuh. Dan nggak dibayar ya Om ya? Babak belur gua Yang istilahnya. ada boncos ya. Kan emang mau disiksa. Ya gua babak belur, cuman gua akuin urusan Batu Nisan ini nguras semuanya buat gua semuanya. Dikuras abis-abisan gua, harga diri gua lah, problem-problem yang terjadi saat ini sama murkanya gua tuh sampai gua pikir gua mandang keluarga mereka gitu loh.
teman-teman yang lama, terus ke depannya Batu Nisan besok bagaimana. Gue mikir panjang itu gitu loh. Karena gue udah amanitin sama teman-teman yang di Pemalang khususnya. Bang, tolong bang, jangan dibuka bang. Bang, tolong bang, harga itu. Bang, tolong bang. Udah nangisan dari orang itu. Sampai bilang, ya udah, gue jaga ini, gue bilang. Dan gue orang tuanya mereka pun gue kenal. Kalaupun gue bongkar nih manusia kelakuannya kayak gimana ya, ya mohon maaf ya, gue bilang gue belum bisa juga sebenarnya. Gue ngerasa sih di posisi seperti itu, Gue si malakama gitu loh. Iya, Karena gue pengen nih band ini yang gue udah ambil dari awal, yang gue urusin itu tetap berjalan terus konsisten gitu, terus dijajar. Tiba-tiba ada yang nggak nerima gitu loh. Kalau dibilang lu udah selesai, coba gitu bilang. Kalaupun mau nerusin, udah bukan hak lu lagi. Iya. Anak lu udah dibawa orang. Dalam hukum waris, apa pantas rumah atas nama bapak lu tiba-tiba diambil sama bapak baru lu? Gitu loh. Lu bukan siapa-siapa dalam hukum waris. Jatuhnya ke anak lu. Bener dong? Pelik ya. Ya pelik, karena dia arogannya itu nggak bisa dihilangkan. Bicara arogansi, bicara amoral kayak seperti apa, ya kita udah tahu paham siapa dia. Jujur gue ngurusin dia udah seintim mungkin, udah tahu lah siapa dia. Artinya duduk bareng bicara masalah itu udah pernah ya? Enggak. Oh enggak. Kalaupun mau dibicara bareng, ya lu temuin gua aja udah. Mau lu kayak gimana, lu temuin gua sama Enggi. Enggi diamanatin lanjut. Ya, artinya udah ada amanat itu ya? Ada amanat itu, dan gue berani bersumpah dunia akhirat gue pegang itu. Dan keluarganya pun mereka tahu. Apa perlu gue ungkap di sini siapa dia? Enggak juga. Ya. Gue bicara keluarga barunya dia. Ya. Gue bicara teman-teman barunya dia. Gue masih mikir hal itu karena gue bicara, gue 30 tahun di skena, dihancurkan anak kemarin sore. Hal yang mustahil buat gue. Nanti dulu. Lu siapa lu ibaratnya, dan ini badut-badut di belakang dia ini cuman pansos saja, cuman dompet nama dia. Ya. Numpang tenar. Lu dulu regis. Lu ikut ya, jadi ngemis minta event. Itu teman-teman lama itu, personil lama kecewa. Telepon kok. Bang, gua kecewa bang, kok begini caranya mereka gini-gini. Oh yang kita udah itu jalan, gua bilang. Tuhan udah ngasih jalan seperti ini, nikmatin aja. Karena seleksi alam yang bisa menentukan hanya Tuhan. That's right. Ya kan, konsisten. Gue tetap konsisten, teman-teman BN gue support mereka. Ya, kalaupun dia mau terus tandem selalu apa ya kalau dibilang memprovokasi segala macam, dikatain maling lah segala macam, ya. Maling yang mana posisinya? Gue sama teman-teman ini disaksikan gue, lanjutkan, gue saksi loh. Itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat gue. Dan almarhum juga kalau dibilang tadi, ini mau lanjut seperti apa? Gue pun ziarah, kita berziarah lagi ke makamnya. Itu teman-teman itu yang sekarang itu tuh pernah nggak ziarah ke kuburannya? Ibaratnya pernah nggak manggung di Pemalang, kotanya dia? Kita udah 3 kali loh yang dia main di sana. Kita dirangkul. Wah, akrab, kalian harus saudara kami. Kalian membawa nama besar Pemalang, dikenal di Jakarta. Terus ada slogannya tuh bang. Apa tuh? BN adalah kita, ya kita adalah BN. Ya, Itu. BN Batu Nisan. Itu slogannya tuh, anak-anak mereka tuh. Ya sampai sekarang pun mereka bilang ya, Nggak mau saya ini mengakui. Batu Nisan. Mereka nggak mau Dan, mengakui. Ya sampean pun Batu Nisan. Itu statement yang para pendiri-pendiri ngomong. Kita ketemu, dan kita bicara ke depannya Madinah seperti apa maunya. Tolong jangan dihilangkan Pemalangnya. Iya, tidak akan saya hilangkan. Ya, tetap. Padahal kita mau ganti ya. Pakai Jakarta, nggak boleh. Nggak boleh. Dan saya hargai. Tetap di bawah Pemalang ya. Iya udah. Kita hargai mereka kok. Respect kita sama mereka. Kalaupun mau diambil, ambil. Cuman almarhum atau lulu orang terusin. Ya. Iya. Bukan dia. Udah putus garisnya. Legasi Kalau nggak ada mau legasi support. gitu ya. Nah, support aja. Support. Udah lah, lu cukup. Dia harus ada yang lebih baik lagi. Kita bikin band ini untuk jadi lebih baik lagi, membawa kota Pemalang, bukan menghancurkan.
Dari nggak dikenal jadi dikenal, orang lagu lu trending udah fenomenal, gimana kita mempertahankan hal itu gitu loh. Supaya lebih nanjak lagi grade-nya ke atas. Betul. Bukan standar ngemis-ngemis minta event. Aduh. Ya jujur Jadi, ada capek juga. Ngarep di masalah-masalah gini sebenarnya capek, bukan udah bukan waktunya saya untuk ngurusin beginian, jujur enggak. Biarlah Enggi ini berkembang dengan karyanya, dengan bawa-bawa Batu Nisan ini lebih baik lagi ke panggung depannya. Kalau memang yang diamanatkan, ya. ini. Biar mereka menilai kok. Di panggung pun akan menilai siapa sih sebenarnya yang lebih baik. Udah itu aja sih, karya lo kayak gimana gitu. Ya. Ya kalaupun memang dia mengakui ini album kedua gue, ya monggo silakan bawain coba album keduanya. Cuman royalti Enggi dong. Semua kan dia buat semua. Lirik lagu Dan itu almarhum. lagu-lagu lirik yang dibuat itu dari almarhum gitarisnya. Almarhum Ari, Ari kuat ya. liriknya. Iya. Dalam arti sejarahnya pun kuat. Kuat. Ke arah sini. Tapi diakuisisi sama pihak sebelah. Itulah makanya Bahwa saya itu ciptanya, sedangkan saya disuruh buat itu atas nama almarhum. Enggi yang di belakang seneng banget kayak itu ketawa-ketawa tuh tenang penonton Penonton tenang. tapi fenomena kayak gini kayaknya memang sih untuk musisi ini sih pandangan gue pribadi ya, memang perlu untuk misalkan kita punya karya untuk datangkan ke masalah hak kita ya untuk agregator ya. Itu udah bang. Udah dilakuin. udah dilakuin ya. Dan dia ngikutin juga. Wah, gimana sih? Keren kan? Kan saya bilang tadi, nih jujur ya, masalah lagu-lagu lamanya mereka itu sebenarnya ciptaannya Mas Hadi alias Mas Aji, Geblek namanya. Geblek. Itu dia bikin Cahaya Bidadari itu ya? Cahaya Bidadari ciptaannya dia, Akhirnya Setan. Ya 4 lagu tuh Misteri Batu Nisan. Itu ciptaan dia. Sama Ritual Lebihnya Mayit. Ritual ya Mayit. almarhum Mas Ari. Instrumennya Mas Ari, almarhum. Semua lagu-lagu ciptaan dia semua. Tapi diakui mereka, gitu loh. Kan konyol, itu satu penipuan kalau dibilang tadi bicara sejarah. Cuma kita ingin meluruskan. Jalan. Ya. Itu karena kita akui bahwa udahlah kalau Mas Aji itu didiamkan karena apa? Dia menghargai keluarga almarhum karena bertetangga. Masih Batu Nisan itu baik lah. Batu Nisan itu satu kampung namanya Bidadari. Nah, itu orang-orang Bidadari, Comal yang bikin Batu Nisan. Iya. Kita kenal semua. Ya kan? Kembali kalau bicara sejarah, ya kita tahu mereka semua. Iya. Asal usulnya. Kalau dia mengklaim karena ada ya itu tadi cewek itulah yang gampang ya tahu sendiri lah. Kita pun mau ngomong apa juga dibenarkan lah, silahkan. Tapi kalau bicara, ayo loh, silakan. Intinya sebenarnya Batu Nisan itu ini. Ya. Ya. Kalau menurut gua ya, gua baru tahu masalahnya. Nah, Gua hanya ngeliat selintas kulit gua. Karena sempat, tapi woi. gua belum pernah. Ini kenapa nih Batu Nisan ini? Ini ada apa nih? Iya. Sampai ada ibaratnya Batu Nisan perjuangan. Iya. kalau dibilang gini loh, kalau bilang ini bagian dari perjalanan, Betul, Ya. betul. ya ada warnanya, ya memang harus ada Dinamika berita. lah. Ya. Tapi yang band ya beginilah. Betul, harus siap. Karena memang kalau gua pribadi sih ngelihat komentar lu, annoying banget sih. Iya. Ya kalau bicara sejarah mereka juga paling patokan cuma satu orang itu doang. Ya, Coba personel yang lain ngomong sama aku. nggak ada yang ini. Ya. Nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham. Apa? Nggak ada yang paham. Jujur, mereka cuma jago di medsos doang ke saya. Tapi realnya ayo dah. Lu bongkar-bongkar nama gue yuk. Kita temuin nih orang-orang yuk. Ngeri. Berat. Aduh. Ya iya loh. Aduh. Kita fair aja lah. Penonton gerah, Bos. Jadi ya perlu diketahui juga buat ya teman-teman yang mungkin Ya. ada supaya teman-teman lebih tahu juga mengenai 2 episode di Batu Nisan itu kayak gimana ya tadi udah dijelasin sama Bang Yoyo, Bang Anggi. Karena memang ya foundernya sendiri memang melegasikan Batu Nisan. Tapi mungkin ya ada hal lain. Nggak terima kenyataan aja lah. Gini, Gitu. kalau gue sih pesan terakhir bahwa Angel, Iko, kalau kalian mau Batu Nisan,
ambil nak, ambil. Selain kamu, om nggak setuju. Silakan ambil nak. Itu punya papahmu. Itu aja pesan aku. Dalam nih. Dalam banget, aduh, kayak sumur. Berapa meter? Gila. Gimana Rod, masih mau dilanjut? Ini Ya. obrolan masih mau di Nggak, sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita bicara masalah fenomena dualisme ini udah jelas ya, tadi udah dijelasin ya. Gue sih berharap ya mungkin dua batu nisan ini mungkin masing-masing punya Iya, punya sudut pandang lah. ya Entah. Punya pemikiran beda sama pemikiran yang berbeda ya. masih cari pembenaran. Ya, Iya, iya. Biar waktu yang menjawab. ya intinya gitu lah. Allah boton sore. Gambarannya gimana kayak ke depan ini? Gambaran ke depannya kita lihat feeling aja. lu, feeling lu gimana? Om? Eksistensinya tuh siapa yang ibaratnya lu lihat ya panggungnya aja dulu deh. Oke. Kualitas panggungnya aja dulu deh. Ya. Kita nggak usah ngeliat pengakuan di medsos tai kucing lu. Tuh. Lu panggungnya di mana? Ya. Itu Tapi aja. memang Karya lu mana? ijazah mereka ya. Nah, karya adalah bukti. Tuh. Masa lalu udah selesai. Kita ke masa depan. Udahlah. Cukup. Gak usah diperpanjang lagi. Ketaker semua lu. Gue jadi berasa dimarahin sama bapak gue. Emang gitu loh. Tapi bagus. Iya sih. Nggak, Emang gitu kalau dimarahin? Iya, gue kan takut ya. gue senang nih di podcast ini. Iya lebih. Ini ada nanti warna. bisa buka soal pertanyaan ini batu nisan yang mana, nah teman-teman sendiri yang mungkin publik ya yang bisa menjawab ya masalah itu batu nisan yang mana sih ya, dengerin dari para foundernya, personilnya, sebenarnya sejarahnya itu kayak gimana. Ya teman-teman bisa nilai Menilai sendiri ya teman-teman. Bisa nilai sendiri. Dan di sini kita nggak nyari pembenaran ya. Ya. Nyari pembenaran. Ya, bicara fakta aja udah. Faktanya aja. Sama sekali. Ya mungkin itu tadi ya untuk sesi ketiga ini sekaligus puncak akhir dari podcast Bogor Music Corner Movement and Podcast. Nah, kita udah bahas luar dalam mengenai batu nisan. Mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung kontak aja ke batu nisan ya di Instagramnya Di di Instagram, Nih, fanspage. linknya harus disertakan ya di bawah ini. Ada pertanyaan, maksudnya mau tanya mengenai hal tadi, mungkin dari sini belum cukup, tanya langsung Tanya sama langsung. orangnya. Yap. Jangan dengar dari si A, si B, si C. Atau lu tonton sampai habis, jadi lu bisa paham sendiri. Nah. Lu kan juga udah gede kali itu. Ya, jadi bisa lihat lah mana yang benar. Ya lu cross check aja lah. Batu nisan sekarang handle Enggi. Nah, oke. Gua hanya sebagai apa kalau bilang ya bayangan aja lah, kalau ada sesuatu hal yang ibaratnya ada masukan-masukan saya coba kasih masukan, kalaupun ada semua independen mereka semua atur. Tapi lu gua di luar itu Lu sebagai saksi kunci, Bang. memang Ya. gua bagian dari saksi ini. Kuncing dong. Gua hanya sebatas itu, gua hanya sebatas tahu. Tahu gua nggak realitanya tahu. kayak gimana sebenarnya itu yang terjadi gini loh. Iya, lu ngomong sama gua aja udah. Kita bercerita deh dari yang mana mulai nih, iya kan? Semua batu nisan sekarang yang handle Enggi, amanah ke Enggi udah. Bukan gua yang sebagai ibaratnya diperbantukan lah, apa yang dibutuhkan, apa sih masukan-masukan atau segala macam, ya gua coba bantu. Karena kesibukan gua di pekerjaan sekarang luar biasa dan itu nggak bisa ambil semua persoalan-persoalan ini. Mereka bisa nyelesain kok. Gue yakin mereka Yakin bisa. lah, udah kawakan juga. Gue percaya gitu. Teman-teman di sana percaya sama Enggi ya, gue juga percaya sama dia, sama Vivi. Dan mohon maaf kalau dibilang kita bikin lebih baik batu nisan ke depannya, ya memang kita harus mencari kualitas yang sebenarnya harus. itu harus prioritas, kualitas itu. Kadang kalau kembali ke masa lalu orang akan ini jadi band kenangan doang, band tembang kenangan, gitu. Ya silakan. Tapi kedepannya gimana, gitu aja. Oke, gitu ya, teman-teman. Jelas ya mengenai batu nisan. Enggi ya. Ngomongin Enggi. Mengenai batu nisan. Jangan gua lagi. Terima kasih banget udah datang ke acara ini. Biar walaupun bagaimana kalian semua ini yang gua tahu dari awal, gua udah tahu lah dari dulu memang mewarnai musik underground ini, underground di Indonesia ini. Oke, thank you udah datang. Siap. Sip, thank you. Kita ketemu lagi mungkin lain waktu. Thank you. Oke.
Kita ketemu lain waktu, mungkin di podcast dengan materi yang lain, masih di Bogor Music Corner Movement and Podcast yang juga diselenggarakan atas kerjasama dengan Gema Suara Musik, Bogor Band Squad, Baraya Musisi Bogor, Diksi Tobai Konsigal, teman band community, Laskar Cinta Kemanusiaan, oke, dan tentu saja Reza Irmansyah dan Adi Rock. Kita pamit, cheers. Cheers.